Miss, sorry, tapi kok suaranya hilang? Ya, iya. Kok suaranya hilang Oh, tiba-tiba. Oke, ya aku baru oke. realize. Oke, kita ulang ya. Ya, jadi kadang-kadang ini dalam pelajaran bahasa Inggris ya, kamu kadang suka menemui ya contoh kalimat artikel dan bingung nih ya untuk penggunaannya. Gimana kadang harus pakai en, apalagi the ini ya. Oke, kita mulai. Jadi contohnya seperti ini. Ya, perhatikan nih ya contohnya. Steve is eating an apple. Nah, jadi kata kalau kita lihat ya dalam kalimat tersebut itu kan terdapat huruf en ya. Itu merupakan bagian dari articles. Kalau dipikir-pikir, kenapa sih ya kita harus harus menggunakan en nih? Kenapa bukan atau the? Ya, jadi artikel en ini digunakan untuk kata yang seperti apa nih ya kira-kira? Nah, jadi penggunaan an ini di dalam kalimat tersebut itu tentu bukan tanpa sebab ya. Pasti ada alasannya. Kira-kira apa nih ya alasannya? Ya, kita langsung aja nih masuk ke penjelasannya. Jadi artikel itu ya adalah sebuah kata yang diletakkan di depan kata benda atau nouns. Jadi dia ini untuk memberikan informasi tambahan ya terhadap kata benda tersebut. Apakah bersifat spesifik atau bersifat umum ya. Jadi di dalam penggunaan contoh kalimat artikel ya dalam bahasa Inggris ternyata masih banyak yang keliru ya untuk penggunaan artikel atau penempatan artikel en dan the. Ya, jadi kalau misalnya salah letak gitu ya penempatannya memungkinkan untuk mengubah makna keseluruhan ya dari sebuah kalimat. Oke, selanjutnya nih kita masuk masuk ke penjelasannya ya. Jadi yang nomor satu adalah indefinite articles. Ya, kalau indefinite articles adalah dan en. Ya, ini hanya digunakan untuk kata benda umum atau general nouns dan kata benda tunggal atau singular nouns ya. Nah, terus kapan nih ya sama en ini digunakan ya? Jadi dalam penggunaannya, dan en ini memiliki perbedaan ya. Jadi articles ini digunakan sebelum kata benda yang memiliki bunyi huruf awalan konsonan. Contoh kalimat articles antara lain, do you have a pencil? Pensil kan dimulai dengan huruf konsonan ya. Jadi menggunakan e. I have a dog. Ya, dog juga dimulai dengan huruf konsonan, jadi menggunakan e. Ya, kemudian articles an ini digunakan untuk sebelum kata benda yang memiliki bunyi huruf awalan vokal a, i, u, e, dan o. Jadi contoh kalimat yang menggunakan artikel an antara lain I ate an egg yesterday. Egg kan dimulai dengan huruf vokal, jadi menggunakan an. I am going to bring an apple pie. Ya, juga apa nih? Apple ya, diawali dengan huruf vokal. Ya, jadi udah paham ya untuk perbedaan e dan en. Kemudian yang kedua, kita masuk ke dalam definite articles. Ya. Jadi yang termasuk definite articles ini adalah the yang digunakan untuk kata benda spesifik atau specific nouns dan dapat digunakan pada kata benda tunggal atau singular nouns ataupun jamak ya maupun jamak plural nouns ya. Contoh kalimat artikel the antara lain Parasite was the first Korean movie to win the Academy Awards for Best Picture. Di sini the academy-nya ya, akademinya menggunakan the. I bought a shirt. The shirt is blue. Ya. Kalau dan en dan the itu dipakai untuk contoh kalimat artikel dengan proper noun ya dan countable atau kata benda yang bisa dihitung ya. Kalau the ini bisa dipakai untuk noun yang uncountable juga.
Jadi kalau nounnya itu bisa digunakan untuk yang benda yang tidak bisa dihitung. Jadi bisa menggunakan the, ya. Jadi contohnya, tapi kamu juga bisa ya nggak pakai artikel apa-apa jika kata bendanya tidak spesifik dan uncountable atau tidak bisa dihitung, ya. Jadi contoh kata benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable noun itu adalah rice, ya, beras tidak bisa dihitung, ya, kamu tidak bisa hitung satu-satu butir gitu ya. Love, sugar, assistance, cheese, coffee, money, tea, music, art, sand, air, dan lain-lain. Ya, jadi pada dasarnya money atau uang itu termasuk uncountable noun, ya, kata benda yang tidak bisa dihitung. Karena uang itu hanya bisa dihitung berdasarkan nominalnya. Jadi bukan dari jumlah satuan bendanya. Ya, kita nggak bisa jadi dalam bahasa Inggris yang bisa dihitung itu selalu bisa disisipkan artikel atau an, ya. Contohnya kalau uang kan kita nggak bisa ya kita menggunakan money, ya. Jadi biasanya kita menggunakannya a book, ya, karena buku itu bisa dihitung maka bisa menggunakan a book. Jadi dihitung itu bukan uangnya yang dihitung, tapi nominal duitnya yang nggak bisa dihitung. Nominal angkanya yang bisa dihitung, bukan uangnya. Jadi kita nggak bisa menggunakan money, two money, one money, kan nggak bisa. Wait. Sebentar, ini kayaknya aku salah share ya. Hmm, bentar, ini belum keluar apa gimana ya? Sebentar, ini seharusnya ada ya selanjutnya. Artikel, kok di sini nggak keluar? Bentar ya, stop dulu. Wait a second. Ini sampai di 2. Oke. Kita buka dari ini aja, dari PDF-nya ya, sebentar.
Sudah sih, sebentar. Ini udah, oh iya, udah selesai ya. Jadi kalau the itu dipakai untuk yang lebih spesifik, kayak misalnya, apa namanya, kayak misalnya matahari. Matahari itu kan terdiri dari satu. Cuma ada satu matahari di bumi ini kan. Mhm. Ya, jadi bisa menggunakan the. Ya, jadi seperti itu ya. Kemudian kalau untuk apa lagi? Bumi juga bisa memakai the earth ya. Bedanya Earth sama World tuh apa ya, Miss? Earth sama World. Kayak, bener sih ngomongnya? world. World itu kan dunia, Iya. kayak bola dunia. Oh, Kalau earth itu kan bumi. bumi. Mm, earth. Hmm. Kalau Hmm. misalkan yang Hmm. ini, itu kan eh, itu tadi ada bilangnya kata benda dengan segala awalan. Itu maksudnya bagaimana, Miss? Awalan. Ya kata benda itu kan ada huruf awalannya kan. Kata benda dengan segala awalan. Kalau yang yang mana tadi itu yang the ya, dengan segala awalan. Jadi kalau dengan segala awalan itu bisa dengan Hmm. huruf vokal dan bisa juga dengan huruf konsonan. Tapi yang artinya yang tidak bisa dihitung. Oh. Jadi Yang kalau tuh dipakai yang nggak bisa dihitung, gitu, Miss. kalau the itu nggak bisa dipakai untuk yang tidak bisa dihitung ya. Kalau Jadi the. kalau ya itu mengacu pada kata benda yang sifatnya umum atau general. Jadi kalau misalnya yang bisa dihitung itu termasuk umum ya atau umum ya general atau umum. Tapi kalau the itu digunakan untuk kata benda yang khusus ya sifatnya. Misalnya nama negara tanpa tanpa the itu ada ya contohnya eh, Italy kan nggak pakai the, nggak pakai the Italy kan nggak ada ya. China juga nggak pakai the. Rusia. Nah, nama negara yang dengan the juga ada ya. The Netherlands kan pakai the, Belanda ya. The United States, the Dominican Republic. Terus ada nama gunung, juga bisa yang tanpa lake ya. Lake Tahue tulisannya. Terus ada juga Mountain Fuji juga kan nggak pakai the. Oh, iya. Nah, jadi the itu bisa digunakan sebelum kata benda tunggal dan jamak serta kata benda tidak terhitung ya. Jadi the itu juga bisa digunakan dalam kata benda yang sifatnya geografis. Ya, Hmm. coba nama pegunungan dengan the itu kayak The Rockies ya kalau kamu sering dengar ya. Nah, nama samudra dan sungai dengan the Nile. Namanya Nile ya. Nama samudranya, Nile tulisannya. The Pacific ya, sungai. Contoh contoh kalimatnya, I would like to go to see misalnya apa? Mau lihat apa? Mau lihat the Pacific apa gitu misalnya ya. I would like to go to see titik-titik gitu ya. Atau I just saw ya the best Broadway show of the year. I need a new I want the new iPhone. I need a new one. I want the new iPhone. Kalau misalnya gini, kalau misalnya ada contoh, aku kasih latihan seperti ini. Misalnya, Hank is titik-titik very nice person. Maka bisa diisi dengan an atau the. Bentar. Hank is titik-titik Hmm. very nice person. Itu itu person tuh orang kan. Ya, Eh,
Kayaknya sih, Miss. Ya, benar ya. Jadi Ah, Hank is a very nice person. Kemudian kalau Sherry is titik-titik ya, apple of my eye. N. Sherry is Seri. titik-titik apple of my eye. Cherry is titik-titik apple of my eye. An. Iya benar. A N tuh The, an. ya. Cherry is the apple of my eye. Sherry tuh maksudnya Sherry apa? Cherry nama orang. Oh, Cherry. Cherry is the apple of my eye. the apple. Oh Mata, iya. iya. Selanjutnya ini coba kalau nomor yang selanjutnya ya. My mom always says titik-titik apple a day keeps titik-titik doctor away. Ya sering dengar kan istilah ini? My mom always says titik-titik apple a day keeps titik-titik doctor away. Itu yang sebelumnya ada kata apple nggak sih, Miss? Iya, kalau apple itu biasanya pakai apa? Apel itu kan benda yang bisa dihitung. Maka menggunakan An. ya karena dimulai dengan huruf vokal ya. An apple a day keeps titik-titik doctor away. Bentar. The Ya, doctor. ya. Jadi kan Serius? kalau benar ya, Oh, an app the apa? doctor. An apple away, an apple a day keeps the doctor away. Kan ada istilah kayak gitu ya. Jadi makan apel sehari bisa menjauhkan dokter. Ya maksudnya menjauhkan kita dari rumah sakit gitulah ya. Kita nggak sakit gitu. Ya, selanjutnya close titik-titik door. Please, it's cold here. Close titik-titik door. Please, it's cold here. Close the door. Iya, kayak Deddy Kobuzier ya. Close the door. David had titik-titik chicken sandwich for lunch. Titik-titik ya, itu titik. Kemudian titik-titik sandwich was delicious. David had titik-titik chicken sandwich for lunch. Titik ya, period. Titik-titik sandwich was delicious. Bentar, itu pakainya bentar. And panjang kali. Enggak sih, enggak panjang. Nih, satu dulu deh ya. David Coba yang had, satu-satu. David had titik-titik chicken sandwich for lunch. Apa? bentar. Bentar. The sih? Hmm? Bukan. Masa David had the Bentar. chicken sandwich for lunch? Bukan ya. David had a chicken sandwich for lunch. Kan dia punya dia punya satu buah chicken sandwich, roti lapis ayam gitu ya. Nah, titik-titik sandwich was delicious. Titik-titik sandwich was delicious. Titik-titik sandwich. Bentar.
Pakai an atau the? Lagi. Hah? Lagi Bukan. nggak sih? The. Jadi ini menjelaskan bahwa itu loh sandwich yang tadi aku makan itu enak. Oh, Sandwich yang tadi berarti. aku makan tadi itu enak, gitu ya. Oh, Tadi sandwich yang tadi aku berarti makan. sebelum sandwich itu tadi ya, Miss? The sandwich. Ya, the sandwich Ah, was delicious. David had a chicken sandwich for lunch. The sandwich was delicious. oh, the sandwich. Mm-mm. Jadi gitu ya. Kalau itu dia digunakan untuk kata benda tunggal yang dimulai dengan huruf konsonan. Misalnya a boy, a car, a bike, a dog. Ya, kalau an itu digunakan untuk sebelum kata benda tunggal yang dimulai dengan huruf vokal. Misalnya an elephant, an egg, an apple, an idiot. Jadi kalau the itu digunakan untuk mengacu pada kata benda yang sifatnya spesifik ya atau khusus. Jadi the itu bisa digunakan sebelum kata benda tunggal dan jamak ya serta kata benda tidak terhitung. Jadi dia bisa digunakan untuk keduanya ya. Untuk yang bisa benda yang dihitung dan benda yang tidak bisa dihitung. Kayak tadi kan sandwich itu chicken sandwich kan bisa dihitung. Dia juga bisa. Ya, dia juga bisa untuk benda yang tidak bisa dihitung. Oh, berarti the itu dua-duanya bisa dipakai ya? Bisa Mm-mm. dihitung sama enggak? Misalnya the coffee, the rice, itu kan tidak bisa the love, Hmm. the ya kayak gitu. Terus dia bisa juga untuk nama negara gitu-gitu ya. The Oke. Netherlands, the United States, Dominican Republic untuk bisa untuk dalam benda geografis gitu ya. Berarti yang yang dimaksud the itu kan spesifik kan? Itu tuh kayak yang udah pasti gitu nggak sih? Ya, betul. Yang udah pasti. Jadi kalau kayak misalnya the sun is bright, bright apa the sun is shining bright today. Matahari bersinar sangat terang sekali gitu kan. Matahari itu ada satu kan. Kita udah tahu lah ya pasti yang mana mataharinya gitu kan. Hmm. I saw a cloud shaped like a tree. Kenapa di sini a cloud? Cloudnya itu pakai e. Cloud apa artinya? Langit. Itu. Oh, oh ya langit. Kok Apa awan? awan ya? Awan. Salah. Awan kan bener? Ya, awan. Awan kan banyak ya. Iya. Ya, jadi kita bisa awan kan kita bilang awan yang mana nih? Ya, jadi sebuah awan gitu ya maksudnya. Kalau benda yang bisa dihitung, jadi pakai kata sisipan artikelnya ya. Jadi, nah terus I saw a cloud shaped like a tree. Tree kan pohon. Pohon Hmm. juga kan banyak. Jadi kan itu lebih umum ya. Hmm. Nah, contoh lagi ya untuk penggunaan an, dan the. Ya misalnya, Jakarta is the capital city of Indonesia. Nah, maksudnya udah tahu kan? Jakarta yang mana? Jakartanya kan cuma ada satu. Oh. Ya, ibu kota Indonesia yang mana Jakartanya? Itu kan udah pasti yang Jakarta yang itu. Hmm. Kemudian, monumen nasional is Indonesia's national monument. Monumen nasional is Indonesia's national monument. Kayaknya nggak ada tuh ya. A monumen nasional. Ya, maksudnya a monumen nasional. Hmm. Jadi monumen nasionalnya bisa dihitung. Ya, itu. Nah, terus kemudian, oh itu the monument national is Indonesia's national monument. I found the glasses you were looking for. Aku menemukan kacamata yang kamu cari. Kacamata yang mana yang hilang? Maksudnya kacamata yang dicari itu yang mana yang hilang gitu kan?
Have you looked at the brief that I gave you? Apakah kamu sudah melihat catatan yang sudah aku berikan? Ya. Misalnya kayak gini. I saw a star tonight. Kalau bintang itu kan banyak ya. Ini kan dia lebih umum, jadi pakainya a. I had an omelette for breakfast today. Itu ya. Do you have a pen? Ya. We want to buy a notebook. Nah, karena kan dia baru rencana gitu ya. Kami baru mau membeli sebuah notebook. Tapi notebook yang mana kan dia belum pilih-pilih gitu lah ya intinya. Baru apa? Keinginan. Nah, terus ya. Gimana? Kalau itu kayak sebuah gitu ya, Miss? Ya. Kayak Sebuah. Memang bukan kaya, tapi sudah sebuah ya. Ya, jadi kalau terus ya, ada hal lagi nih yang perlu diingat ya. Dalam menulis atau an dalam sebuah kalimat itu ada ya beberapa kata walaupun ditulisnya itu di awal huruf bendanya di depan kata bendanya itu hurufnya konsonan, tapi kita menggunakan en ya dibandingkan gitu pula juga sebaliknya. Jadi misalnya nih kata tulisannya honor ya, tapi kalau ditulis honor, tapi pas dibaca itu kan kita nggak bilangnya honor ya, tapi dibacanya honor. Lebih sound vokalnya lebih keluar. Ya, jadi itu kita bisa menggunakan an honor. Honor apa artinya? Hormat ya, penghormatan. Nah, contoh lainnya an hour, 1 jam. Kan kita nggak bilangnya nggak bilangnya hour. Jadi nggak bisa bilang nggak bisa gitu ya. Jadi ya an hour, ya. Nah, terus ada lagi nih ya. Contoh itu juga sama ya, berlaku untuk unit, unit, ICU. Itu apa? Unit ya. Unit kan hurufnya U ya. Tapi pas dibaca kan soundnya lebih vokal, konsonan ya. U. Unit. Jadi di sini an unit. University juga ya. Gimana? Kalau misalkan nih katanya nih misalkan di antara an sama de ini di depan gitu misalkan misalkan gimana ya? Saya apa? Sebuah apel atau apa itu berat tapi nggak maksudnya an sama de-nya itu nggak harus di tengah-tengah atau akhir gitu kan Miss kayak Iya, depannya nggak ada. Maksudnya nggak harus kayak gitu. Dia bisa di depan, bisa di belakang gitu ya. Nah, terus kalau misalnya university juga ya. the university gitu. Oh, kalau unit tadi pakai a unit. Bukan an ya. Jadi kalau university juga pakai a university, bukan an university. A unit kan nggak bisa pakai an. Oh iya iya. Ya. Karena kan university itu kan walaupun huruf-hurufnya tuh di awalnya tuh dimulai dengan huruf vokal, tapi pas dibaca kan soundnya itu lebih kedengarannya tuh konsonan, university. Jadi kita nggak bisa pakai n, tapi pakainya university. Ya kayak gitu. Nah, terus berarti juga gimana? Gimana? Berarti university. Ya, a university. A university. Jadi misalnya contoh kalimatnya, your son has grown up already. Ya, he just got into a university. Gitu. Nah, untuk the ya, itu bisa juga untuk digunakan untuk sejumlah kondisi atau situasi tertentu. Misalnya kayak tadi, aku akan makan 1 buah sandwich, ya. Sandwich itu enak. Jadi kan pakainya the setelah yang pertama kan
a sandwich. I have a sandwich for lunch. Gitu. The sandwich was delicious. Maksudnya menunjukkan bahwa sandwich yang udah dia makan itu enak. Ya, karena dia udah makan, dia bisa bilang enak. Gitu kan? Jadi makanya di situ menggunakan the. Nah, contoh yang lainnya lagi, ya. My brother come home with his soon-to-be wife. Soon-to-be wife atau apa tuh ya? Calon istri. Oh. Calon istri. Jadi the girl is his lecturer's daughter. Jadi si calon istrinya itu adalah anak dari dosennya dia. Jadi dia di situ menggunakan the. Ya, dia juga the ini juga bisa ya untuk menjelaskan seseorang ya atau objek, misalnya yang lebih spesifik. Contohnya, have you seen the man with a red hoodie? Ngerti nggak? Kamu lihat nggak? Ya, with a red hoodie. The man with a red hoodie. Kamu lihat nggak laki-laki yang menggunakan sebuah jaket dengan yang ada hoodie-nya berwarna merah. Kalau misalnya kita kan lihat nih ya, laki-laki kan banyak. Tapi kalau yang lebih spesifik yang menggunakan laki-laki yang menggunakan jaket hoodie yang berwarna merah, mungkin cuma satu ya. Iya, berarti. Jadi kan lebih spesifik. Jadi gitu. Nah, dia juga bisa untuk menjelaskan tingkatan ordinal number dan superlatif. Kayak contohnya, Mom, can you buy me the newest collection of this brand clothes? Ibu atau mama, bisa nggak belikan aku baju terbaru, the newest, baju koleksi terbaru, ya, dari brand pakaian ini, ya. Jadi kita pakainya the newest di situ, koleksi terbaru. Ya. Jadi itu namanya tuh tingkatan ordinal number ya. Atau bisa juga pakai he is the youngest son from the young family. Nama keluarganya kebetulan Yang. Banyak ya nama keluarga Chinese kan Yang. He is, dia anak termuda dari keluarga Yang. Atau juga the ini juga bisa untuk menjelaskan kelompok tertentu. Ya, misalnya we should help the poor. Kita harus membantu kaum yang miskin, kaum miskin to get back from poverty, untuk keluar dari kemiskinan. Poverty itu kemiskinan. Jadi the poor itu maksudnya kaum miskin, kaum papa gitu ya. Atau bisa juga untuk diterapkan dalam klausa ya, yang berawalan only. You are the only person I can trust right now. Itu juga bisa ya pakai the. Dan juga bisa untuk menunjukkan kawasan geografis nih ya. Seperti sungai, pegunungan, ya, pulau, dan lain sebagainya. Jadi misalnya it doesn't cost much money to travel to the Prau Mountain. It doesn't cost much money to travel to the Prau Mountain, Gunung Prau. Jadi tidak membutuhkan uang yang banyak untuk bepergian atau visit gitu ya, traveling ke Gunung Prau. Untuk the itu juga bisa untuk menuliskan negara ya yang memiliki kata republik, states, dan kingdom. Ya, jadi contohnya, I was accepted in Oxford University in the United Kingdom. I was accepted in Oxford University in the United Kingdom. Jadi karena ada kata United-nya, ya, dan ada kata kingdom-nya juga pakai the. Terus juga dia bisa untuk menuliskan nama bangunan atau monumen terkenal. Misalnya, ya, I was selected to be the intern at the Embassy of the United States.
in Indonesia. Agak panjang ya kali ini. Berarti itu Amerika, tadi maksudnya bolanya ada 2 dong. kedutaan Amerika. Saya terpilih sebagai karyawan magang, intern kan magang di kedutaan besar Amerika Serikat di Indonesia. At the Embassy of the United States. Ada 2 jadi the-nya. Oh, At the oh iya Embassy, benar. embassy itu kan bangunannya, ya. At the Embassy of the United States. Karena ada United, maka pakai the. Jadi ada 2 kali nih ya. I was selected to be the intern. Intern itu juga pakai the lagi ya. I was selected to be the intern at the Embassy of the United States in Indonesia. Panjang ya kalau kedutaan itu ya, kantor kedubes Amerika. Iya, ya Allah. Miss mau tanya deh, apa tadi? Kingdom tuh apa, Kingdom, Miss? kingdom, kerajaan, Oh, kingdom. kerajaan. Oh, United Kingdom. United Kingdom ini Oh, UK iya. maksudnya, Inggris. Kalau Oh, kingdom sendiri artinya kerajaan. Udah paham nih? ya, Sedikit-sedikit ya. ya pelan-pelan sih. Ya Itu Allah, susah juga sedikit ya. loh. Ini sedikit loh materinya nih. Iya, iya. Ya udah. Ada pertanyaan nggak nih? Bentar aku lihat. Kayaknya sebenarnya tuh aku bakal bingung penempatannya itu loh, Miss. Kayak Penempatannya. iya, penempatan misalkan aku tuh sering banget eh kalau misalkan aku belum tahu, aku kan pernah ya Miss bikin video gitu kayak iseng-isengan. Aku bilang eh bentar aku tuh mengupas tuh apa deh Miss? Kayak mengupas apa kayak apel gitu, sebuah apel. Great, Mm. great Terus apple. aku bilang kayak ini aku bilangnya cuman apple doang, jadi nggak pakai apple gitu. An apple. Nggak pakai Peeling ya. Mm-mm. Peeling apples. Peel the apples. Terus Ya. Coba nih ya, karena nggak ada pertanyaan, kita masuk ke itu aja ya. okay. Exercise. Bentar. Miss, aku ambil minum sebentar ya. Ya, boleh. Oke ya. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Jakarta. Jakarta Ibu adalah kota tuh apa, Miss? capital city. Oh, capital. Jakarta is the capital city of Indonesia. City ya. City. Iya. Betul ya.
Buku yang ada di meja itu milik Ibu Ana. Buku. Sebentar, Miss. Oh. Oh. Milik tuh apa, Miss? Apa? Milik Milik. kayak aduh aku lupa lagi. Belongs to. Belong. Oh, itu ada S-nya, Miss. Ada belongs. Oh. Itu artinya milik. The book on the table belongs to Anna's mother. Itu ada S-nya nggak sih, Miss? Ibu Yang Ana itu Ibu maksudnya Ana. bukan ibunya Ana, tapi namanya dia Ibu Ana. Jadi Miss Ana. Oh, berarti Ya. oh ini ya. Ya Allah. Sorry. Berarti ini tadi Miss bilangnya buku yang ada di meja itu milik Ibu Ana kan? Iya. Oh, berarti the book on the table belongs to Anna Miss mother. Ana. Miss Ana. Oh, Miss iya Ana. ya Allah, Miss Anna. Oh iya, pakai lupa Miss Anna. Pakai belongs to Miss Anna. Ya, jadi milik itu bisa pakai belongs ya. Apakah kamu sudah pernah mengunjungi kafe kucing? Have you Mm-mm. have you gimana sih? Have you been ever visit a cat cafe? Have you? Apa tadi diulang? Have Have you? you been Mm-mm. ever Terus? visit Mm-mm. a cat cafe? Apa gitu cafe? A cat Nah, kalau cafe. tempat pakai the. The kan tempat tadi. Tempat Oh pakai ya, the. have Cat cafe. you? Jadi have you been visited the cat cafe? The cat cafe? Cat Coba cafe. diulang Oh, deh. have you been Ya, tapi the visit cat. itu tadi jadi kan? Hmm? Yang Visited. visit tadi. Oh, Visited. visit. Oh, visited. Berarti have you been visited the cat cafe? Ya, the cat cafe. Selanjutnya nih. Ibuku memasak ikan untuk makan malam semalam. Ibuku, bentar. Memasak sebuah ikan. Oh, sebuah. Ibuku memasak sebuah ikan untuk makan malam semalam. Satu ekor ikan atau sebuah atau satu ekor ikan ya. Satu ekor untuk makan malam semalam. Ya, agak confusing nih ya. Makan malam semalam.
Udah makan malam semalam. Iya, gimana nih ya? Bener. Eh, tunggu. Oh, my mother cook. Aduh, susah banget lagi. My mother cooked the fish the fish for dinner last night. Last night. Bukan Oh last iya, night. last night. Ya. Jadi kan ini udah ada clue-nya ya, 1 ekor. Jadi nggak bisa pakai the. Oh, Jadi pakainya a fish. oh My iya. mom cooked a Oh, fish for dinner last night. Coba diulang. okay. My mother cook. Bener gak sih, Miss? Benar. My mother cooked a fish for dinner last night. Yes. Excellent. Selanjutnya, kami hanya dibolehkan meminjam 1 buku dari perpustakaan. Dari perpustakaan. Diboleh. We will. Kalau misalkan 1 buku itu sama aja kayak tadi ikan si ikan tadi kan, Miss? Ya, sama. Jadi, tadi kan kamu udah nanya ya. Kan sebelumnya, yang sebelumnya kayak aku mau remind aja. Kamu tadi nanya tuh. Jadi, Miss, sama en itu artinya sebuah ya? Iya, benar. Kayaknya sebuah ya, kamu bilang gitu kan tadi ya. Kayak Oh sebuah iya ya. benar. Iya kan? Iya, Mm. itu ya artinya. Kami we were only allowed to borrow 1 book from the library. Nah, kita kan materinya di sini menggunakan artikel en, sama the. Nah, jadi dalam kalimat itu tadi kamu menggunakan apa? En atau the? Yang untuk 1 buku dari perpustakaan. Bentar. Pakainya the library. Ya, itu kan the library artinya maksudnya menunjukkan sebuah tempat ya. Perpustakaan itu kan tempat. Jadi itu udah benar ya. Yang meminjam 1 buku dari 1 bukunya apa? Menunjukkan kata 1 buku. Itu jadi Allow. pakainya en, atau the. Ya, jadi gimana kalimatnya? We are on. Bentar. kami hanya We are only allowed. Allowed. Oh, iya tapi kan kayak gimana sih? Soalnya kan ini setelah only kan ada kan. Nah, terus ini gimana? Berarti gimana? We are only allowed gitu. Allowed. Oh, allowed.
allowed. Allowed. Mm-mm. Apa selanjutnya? Meminjam To buku. borrow. To borrow. One book. A One book. of Nggak pakai one ya. the book. Satu buku. Karena sebuah, satu. Itu kita Oh, itu udah. menggunakan a. Ya, kalau misalnya an hour, kan artinya 1 jam. Sejam, sama ya. Berarti pakainya. Pakai apa? To borrow a book. Iya, from. From the library. Ya, sama kayak tadi kan. 1 ekor ikan. Pakai a fish. Ya kan? Ya, Oh, selanjutnya ya. tapi kalau misalkan bukunya lebih dari 1 gitu. Jadi nggak pakai e lagi, tapi pakai s. Books. Oh. Atau many books. Biasanya iya, pakai iya. many books. Tapi kalau cuman kayak 1 gitu tuh, itu Pakai pakainya a book. aja. Iya. Selanjutnya nih ya. Adikku mengalami kecelakaan saat mengendarai sepedanya. Um, my sister had an accident Mm-mm. while riding her bicycle. Riding. Oh iya, Riding. sorry, riding. My Riding sister. her Ya, bicycle. mengalami. Ya, penempatan artikelnya sudah benar ya. Tapi ada beberapa yang perlu aku koreksi sedikit ya. Jadi my sister yang mengalami itu kan bentuk pertamanya kan get. Ya. Jadi di sini pakainya bisa pakai get into. Tapi kan udah mengalami kecelakaan, jadi ini masuknya past tense ya. Jadi got into an accident when, bukan while ya. Ketika, saat ya, saat, ketika. Jadi pakainya when. Kalau while itu untuk menunjukkan durasi tertentu. Misalnya, jadi kalau while itu digunakan untuk mendeskripsikan suatu periode ya, atau rentang waktu di mana suatu kejadian itu berlangsung. Contoh kalimatnya, kalau yang while ya, contoh kalimat while, she read a book while waiting for the bus. Jadi dia ini sedang membaca buku saat sambil menunggu bus. Tapi kalau when itu dia menunjuk pada suatu waktu tertentu di masa lalu, di masa kini, atau masa depan. Jadi misalnya, I remember when we first met. Ya, jadi when itu mengacu pada titik tertentu ya di masa lalu saat dua orang bertemu. Jadi bisa sebenarnya when itu bisa dipakai di masa sekarang, masa kini, atau masa yang akan datang. Tapi kalau contoh kalimatnya tadi I remember when we first met, ya artinya kan pada saat yang lalu dia itu mengacu pada titik tertentu di masa lalu. Ya saat dua orang itu bertemu. Tapi kalau while itu untuk rentang waktu selama masa di mana suatu selama, jadi menggambarkan periode nih ya, atau rentang waktu selama mana suatu kejadian. Contohnya tadi, selama mana? Ya, selama mana. Jadi dia itu membaca buku sambil menunggu bus datang. Itu jadi bisa pakai while.
Nah, jadi kalau yang tadi itu pakainya when ya. When riding her bike. My sister got into an accident when riding her bike atau her bicycle. Selanjutnya, kemarin aku memakan sebutir apel. Kemarin aku memakan sebutir apel. Yesterday I ate an apple. I ate an apple. Ya, I ate an apple yesterday atau yesterday I ate an apple. Oke, selanjutnya. Monumen nasional adalah Monumen Nasional Indonesia. Kak Everest? Miss Keluar ya kok tadi? keluar? Nggak tahu. Kamu kok bisa keluar? Ih, nggak tahu. Aku tiba-tiba tadi tuh Miss nggak ada suara, terus tiba-tiba ih. Kamu ada di sini loh tadi. Makanya aku ngomong terus. Oh, gimana Miss tadi aku nggak kedengaran. Ya, jadi yang tadi itu benar ya. I ate an apple yesterday atau yesterday I ate an apple. I ate an apple. Ya, jadi kata keterangannya yesterday bisa diletakkan di depan kalimat atau di akhir kalimat. Selanjutnya, monumen nasional adalah Monumen Nasional Indonesia. Maksudnya ini Monas ya, Monas. Monas, Monumen Nasional kan si Monas ya. Monas adalah Monumen Nasional Indonesia. Indonesia. Bentar, monumen. Tadi apa Miss? Monas adalah Monumen Nasional Indonesia ya? Ya, Monas itu apa? Is an Indonesian. Monas is an Indonesian national monument. diulang. Monas is an Indonesian apa sih? Indonesian's national monument. Monas, ya. Jadi Monas ini kan artinya menunjukkan sebuah tempat ya. Jadi kalau tempat itu pakainya apa? The Iya, Monas bentar. is Tapi the. tadi aku pakai is. Monas What adalah itu kan is the. ah, is the Indonesia. Nah, Indonesianya nih aku bingung. Dia nih Indonesia atau Indonesian gitu. Kalau Indonesian itu artinya orang Indonesia. Kalau pakai N artinya orang Indonesia. Nah, kalau Oh, Monumen Nasional Indonesia pakainya apostrof S atau koma atas. Jadi bacanya Indonesia's National Monument. nasional monument. Oh, kalau kayak ini Miss ya, kayak
I'm from Indonesian gitu. Ya, I am from Indonesian. I'm from Indonesia aja juga boleh sih. I'm from Indonesia gitu. Atau I am Indonesian. Saya adalah orang Indonesia. Oh, Jadi nggak usah pakai I am from Indonesian, nggak usah. Indonesian itu artinya kamu tuh orangnya orang Indonesia gitu. Sama kayak apalagi? Apalagi ya? Indonesian, Japanese, Japanese. Yang Japanese itu bisa untuk makanan, bisa untuk orangnya. Bisa Japanese food, ya kalau orangnya juga pakainya apa? Japanese people. Japanese. Gitu ya. Sama kayak misalnya Sweden. Sweden itu maksudnya orangnya. Orang Swedia. Sweden. Ya. Selanjutnya, saya menemukan kacamata yang kamu cari. Ya, menemukan kacamata yang kamu cari. Bentar nih, kata-katanya bersama kayak aku nih. Ya apa? Oh, yang kayak tadi kamu bikin ya? Iya, bentar. Wah, sama nih. Tadi mana sih? Oh. I found the glasses you were looking for. Ya. Jadi pakai artikel apa? Pakai artikel the glasses. Ya, karena kacamatanya yang hilang itu maksudnya itu ya. Aku menemukan nih kacamata yang kamu cari gitu. Karena dia udah nyari kacamata yang hilang dan dia menemukan kacamata yang dia cari gitu ya. Makanya the. Sudahkah kamu melihat catatan yang saya berikan kepadamu? Sudahkah kamu melihat catatan yang saya berikan kepadamu? Sudah. Oh, sudahkah? Miss, bedanya sudahkah sama kayak sudah doang itu gimana ininya, Miss? Sudahkah? Sudahkah kamu? Have you? Kalau sudahkah kan have you. Kalau sudah itu already. Kalau sudahkah kamu? Kamu lihat belum catatan yang aku kasih gitu kan? Have you? Apa selanjutnya? Oh, bentar. Have you seen the note I give you? Have you? Nah, See. ya, pakai see. Kamu udah tahu belum perbedaan see sama look? Bentar. Aku udah pernah dijelasin nih. Ya Allah. Apa yang? Kalau bentar, kalau si itu yang aduh gimana ngomongnya? Bentar, kayak yang tanpa sengaja gitu nggak sih, Miss? Kalau si Betul. Kalau yang look, yang look tuh kayak oh ya udah yang udah pasti nih lihat gitu loh kayak ya
Yang ada tujuannya ya. Kayak misalnya kita lagi belajar gini kan, kamu lagi lihat aku, ada tujuannya kan kamu lihat aku karena lagi belajar. Ya jadi kalau misalnya di sini kan pertanyaannya, sudahkah kamu melihat brief atau catatan yang saya berikan kepadamu? Jadi kira-kira pakainya look atau see? Pakainya lu karena ya kan kamu melihat catatan yang kuberikan. Pakainya look, Miss. Itu kan Ya, udah ya udah pasti kamu ngeliat catatan aku yang udah kasih belum gitu loh. iya, iya. Jadi pakainya look ya, bukan see. Oh iya, Jadi coba diulang lagi. berarti have Have you? you Hmm. look the note I yang ku berikan I give you Ya, I gave you. Jadi I kan gave sudahkah kamu melihat brief yang saya berikan padamu? Sudahkah kamu melihat catatan yang saya berikan kepadamu? Nah, melihat itu look at. Look at. Itu oh kan bentuk pertamanya ya, look at. Jadi kan di oh sini kan dia nanyanya, kamu udah lihat belum catatan yang aku kasih sama kamu? Kan artinya dia udah kasih duluan. Jadi di hmm. sini pakai past tense ya. Jadi look at. Look at. Have you look at the Eh, brief that I gave you? Atau bisa juga, have you look at the brief that I gave you? Pakai that, atau nggak pakai that boleh. at berarti gimana tadi have you look Have you at look, look, uh, ada id-nya. look Look at the brief hmm? itu maksudnya catatan. The brief I gave you. Hmm. Tapi pakai note itu tadi bisa kan, Miss? Bisa. Oh. Jadi cara membacanya look, look. Jadi kayak kayak lompat gitu dari look langsung ke D. Looked, gitu ya. Look look gitu Ya, look ya, ya. Coba selanjutnya nih, matikan komputer setelah selesai. setelah selesai. Ya, Looked looked matikan komputer setelah um, selesai. kok bentar deh. Turn off Hmm. the computer when finished fin, finished Turn apa? Turn off the computer when you're off finished. the computer. Bisa, atau bisa juga seperti ini. Switch the computer off when you're done. Nih, keren nih. Bentar, Sama gimana aja, gimana Mas? sama Apa aja tuh? sih. Sama aja kok ya. Kalau ada itu kayak ada dan ya. Switch atau turn. Switch itu lebih kayak untuk komputer ya. Kalau turn itu biasanya sama lampu biasanya. Turn off, turn on itu kan lampu. Tapi kalau komputer tuh biasanya pakai switch. Switch off, switch on, switch. Switch the computer Boleh off. ditulis gak sih, Miss? Switch tulisannya Boleh. gimana? Aku Switch. pernah ngomong kan sama dediku kayak eh, turn off the TV please gitu loh. Oh, gitu. Switch. Kayak Switch the computer off when you're done. Ini kayak kalau dari gaya bahasanya lebih ke American ya. Switch the yang computer. Ya. switch. Mm. Oke. You're done.
computer off. Oh, berarti off-nya tuh ada after computer, ya, Miss? Iya, tapi bebas sih Apa? sebenarnya mau langsung switch off juga bisa. Switch on juga bisa. Oke. Oke, selanjutnya. Matahari bersinar cerah hari ini. This. The sun is shining. Ini berarti gimana sih? Brightly. Bright. Bright. Oh, bright today. Ya. The sun is shining bright today. Shine. Oh ya, terus aku mau jelasin nih tentang perbedaan switch sama turn ya. Kalau switch itu, kalau switch on ya, sorry. Switch on atau switch off itu artinya kalau switch on kan menyalakan. Kalau switch off mematikan. Ya. Kalau switch itu artinya switch on ya. Kita ngomongin switch on, itu menyalakan dengan cara menekan tombol atau saklar. Kalau misalnya kamu matiin komputer kan kamu tinggal tekan aja kan. Ya nggak? Oh, matiin. Ya. Komputernya. Tapi kalau turn on itu menyalakan dengan cara memutar. Turn. Kalau misalnya lampu, biasa kan lampu hias tuh ada tombol untuk muternya gitu loh. Ah, iya ya. Ya kan? Nah, jadi bedanya gitu ya. Turn on. Makanya tadi aku bilang kalau komputer biasanya pakainya switch. Karena kan komputer emang ada tombol pas nyalain atau ngidupin matiinnya emang ada tombol apa yang harus diputer-puter gitu nggak untuk waktu nyalain? Mana? Nggak ada kan? Kalau kompor berarti pakainya Kalau kompor kamu nyalainnya gimana? itu diputer, Miss, kayak ditekan Kalau dulu diputer diputer. ya pakai turn on, turn the stove on gitu. Jadi tergantung Oh, kompornya. Kalau misalnya kompornya pakai yang elektrik, ya diputer juga iya. kan. Ada elektriknya diputer juga. Jadi turn on. Jadi tergantung, balik lagi tergantung. Kayak misalnya lampu. Lampu kan ada yang ada pakai saklar gitu, jadi bisa Ada. langsung, jadi bisa pakai switch on gitu ya. Ada lampu yang pakai caranya diputar. Jadi tergantung sih, tergantung mana yang cocok aja kira-kira. Hmm. Tapi ada juga istilah ya, when do you turn on? Kapan kamu apa artinya itu? Ya, itu bukan ya, beda. When is your turn on and turn off? Maksudnya apa? Itu istilah ya. Maksudnya kalau misalnya kamu turn off sama seseorang, artinya kamu tuh reject sama dia, menolak. Oh, kapan kamu menolak gitu, Miss? Mm-mm. Tadi yang ada. Iya, maksudnya eh apa istilahnya tuh? Kapan waktu kamu apa ya istilahnya? When is your turn on? Atau itu maksudnya apa? Maksudnya kapan tuh ya kamu waktunya ini agak agak apa sih namanya? Agak dewasa sedikit sih, ya. Maksudnya lebih kayak merasa naik gitu ya libidonya. Turn on. Kalau turn off gitu ya, Oh, ya. uh, Itu turn beda on. lagi, konotasinya beda ya. Oke, selanjutnya. Saya melihat awan berbentuk seperti pohon. Seperti awan. Show.
I look a clouds shape like berbentuk tuh apa shape? Shaped, ya, shaped. Oh, shape. I look a cloud shape like tree. Like a tree, karena pohon bisa dihitung. Oh iya, like a tree. I saw a cloud shaped like a tree. Tuh kan, Miss, itu I show tuh beda lagi, Miss. Yang look So see itu kan bentuk so, dari see. So itu bentuk kedua dari see. So tulisannya kayak gini, cara bacanya SAW SO. nggak sih? Ya, cara bacanya so. Oh, so. So. Tapi tadi E-nya ada kan? I saw a clouds shape I saw, like a... bacanya so ya. Sama nih, misalnya tulisannya LAW. Jadi bacanya bukan law, tapi bacanya low. Oh, I saw. Ya, so juga so ya. Tulisannya saw, jadi bacanya bukan saw, tapi bacanya so. So, I know. Law apa, Miss? Law itu hukum. Di I saw. Oke. Ya, lanjut. So. Tadi udah paham ya? I saw, di situ pakainya so. Dari si. Aku melihat bintang malam ini. Bintang ini maksudnya bintang itu ya. Bukan nama orang, bintang. I saw stars. Ya benar. Malam ini apa? Tonight. Ya, I saw a star tonight. Saya punya 1 buah telur dadar untuk sarapan hari ini. Bentar. Untuk telur tuh tulisannya telur apa telur sih? Telur sama aja sih ya. Hmm, Telur kalau bahasa Indonesianya. Kalau orang Jawa pada bilangnya telur ya. iya telur. Bentar. Aku punya. Apa ya? Aku. Tadi. I have an omelette for breakfast today. Ya, benar ya. I had an omelette for breakfast today. Coba ya, Miss. Kenapa? Aku tuh baru tahu kalau waktu aku belum ngeh banget dan aku nggak pernah nanya karena aku tuh orangnya nggak mau nanya. Omelet nih kayak Bet lo makan omelet nggak? Hah, omelet apaan? Sampai aku bilang kayak enggak gue nggak makan. Ternyata
ada beda lagi gitu loh, Miss, kayak telur dadar, terus apalagi sih kok telur ceplok gitu-gitu beda ya, Miss, atau telur Ya, rebus. sunny side up, telur ceplok. Sunny side up. Ya. Sunny side up itu telur ceplok. Oh, Ya. Kalau di beberapa negara kayak di Brunei itu namanya bukan telur mata sapi. Dia masih pakai bahasa Melayu ya. Telur lembu. Dia nggak pakai sapi bahasanya. Brunei itu masih sama kayak Melayu ya. Telur oh, mata lembu. Aku waktu pertama kali datang, telur mata lembu. Aduh, nggak biasa gitu kan sama kita. Itu maksudnya telur mata sapi ya. Coba aja kamu Google ya, telur mata lembu. Tulis aja di situ. Nanti muncul itu artinya apa. Telur mata sapi. Sunny side up ya telur ceplok. Omelet telur dadar. Jadi ada yang Japanese omelet juga ya ada versi Jepang. Omelet versi Jepang udah tau kan? iya, aku pernah lihat tapi belum pernah makan. Tapi rasanya sama aja sih ya Kak. Tapi itu kalau yang Jepang tuh kayak masih agak mentah gitu kan, Miss? Oh, itu yang versi yang itu satu lagi. Dia Gitu, ada Miss ada tahu dua kan tipe. yang Ya, pas itu ditaruh di bukan atas. mentah, setengah mateng, setengah mateng. Oh iya, sama matang Ya, itu. jadi aku sebenarnya kalau misalnya dibilang, oh ada lagi telur mateng, ya, namanya tuh telur setengah mateng, soft boiled egg, Oh, hard itu setengah telur matang. rebus, hard boiled egg, telur rebus yang mateng. Jadi yang soft boiled egg itu telur setengah mateng. Ya biasanya nih kamu suka lihat nih istilah-istilah kayak gini kalau kamu jalan-jalan tuh nginep staycation ke hotel ya. Terus Hmm, ada tulisannya kan, soft boiled egg, hard boiled egg gitu iya. ya. Heeh. Kayak gitu ya. Nah, kalau aku sih jujurnya aku lebih suka yang ini ya, telur setengah mateng. Hmm. Karena emang udah dari kecil sih udah kebiasaan ya. Kalau makan telur itu biasanya kurang ya, satu harus dua. Iya, Miss, apalagi pas breakfast. Aku tuh kalau breakfast tuh pasti kayak makan telur rebus tuh harus dua. Tuh kayak Iya, satu kecil banget sih, nggak cukup. iya. Nah, kalau Kak Everest tuh lebih suka makan putihnya atau makan kuningnya? Ininya enak sih. Kuningnya enak. Tapi iya Putihnya? kayak dua-duanya sih aku suka. Tapi kalau kayak mami kan nggak suka telur kuning ya. Jadi kayak tiap ada itu daripada ini aku yang makan gitu. Jadi kamu bagian sampah-sampah gitu ya? Yang mana orang nggak suka langsung masuk ke perut kamu. Ya Allah, ya abis gimana Miss itu kuning. Apalagi kalau kuningnya tuh setengah matang. Ih, itu enak Oh iya banget. Tapi bener, iya enak banget. tapi aku tuh sebenarnya nggak boleh dimakan kalau kayak jangan sering-sering makan itu gitu. Katanya tuh Kenapa? kenapa gitu. Gak Kata tahu siapa? katanya Kata siapa nggak kata boleh? Itu justru mamiku. bagus. Oh, Iya itu kan? justru Iya bagus kan? ya. Telur itu bagus ya. Ini anak aku aja makan telur kalau nggak disuruh stop dia bisa makan sampai 1 kilo ya. Makan sendirian 1 hari. Oh ya Miss? Iya, saking Ya sukanya ampun. dia banget ya sama telur. Jadi telur itu dia nggak bosan-bosan ya masaknya. Jadi kalau Hmm, orang lain mungkin bosan ya tiap hari menunya iya, telur ya. iya Walaupun telur. telurnya ganti-ganti menunya. Mungkin hari ini ceplok, besok dadar, besok ganti lagi telur balado atau apa. Dia nggak bakalan bosan sama telur. Tapi kalau orang lain kan mungkin udah bosan ya. Kalau aku sih Kayak nggak ya. kayak ini nggak sih Miss kayak orang apa sih kalau yang apa sih Perancis ya yang roti mulu tiap Iya, pagi. iya, iya. Kalau Perancis itu dia sukanya roti Perancis yang panjang itu, Iya, baguette ya, tahu tahu tahu. baguette. Ya. Itu enak sih Hmm. sebenarnya. Tapi kalau makan tiap hari bosen juga kali ya. Iya Miss, makanya kalau kayak orang nggak bosan, makanya orang Paris tuh makan roti mulu gitu. Kayak Tapi kita kamu aja udah pernah orang coba Indonesia. makan croissant belum? Itu enak loh, croissant. Ih, bukan coba lagi itu sering Miss. Cuman aku sekarang Cuma mahal ya. iya, ya Allah, tolong. Itu itu dari itu croissant tuh dari
Prancis. itu di mana sih? Oh, Dari Paris juga ya? Prancis. Ya, Oh, pernah. Oh Prancis iya. namanya aja croissant, ya, croissant. Bukan Croissant. croissant ya, croissant. Oh, croissant. Oh, Iya, pakai eng. croissant. Iya, pakai eng gitu. Jadi bahasa Prancis. Jadi orang Prancis itu sama kayak orang Turki itu, dia lebih apa? Kulturnya tuh lebih kental, kental gitu ya. Jadi kalau dia itu nggak mau belajar bahasa Inggris. Jadi orang Inggris atau orang Amerika kalau mau visit ke Prancis harus belajar bahasa mereka. Dia pengennya gitu kayak gitu, sama kayak orang Jepang juga kan. Oh. Iya. Oh. Jadi mereka tuh pengennya karena ngerasa bahasa Prancis tuh kayak lebih tinggi gitu ya levelnya. Iya. Mm-mm. Ya, jadi Oh. kadang-kadang kan ada yang bilang orang Prancis itu sombong-sombong gitu. Padahal ternyata di Prancis banyak pickpocket ya. Iya, banyak itu. Dediku aja lagi ini. Kayak dia senang banget lagi belajar Prancis kan. Aku bilang, ngapain sih dia tuh? Ya nggak apa-apa, lagi pengen, lagi seneng aja, lagi nguasain bahasa Prancis soalnya. Emang Iya. mau ke Prancis soalnya tuh. Kali ketemu jodohnya orang Prancis ya. Jadi orang Prancis itu ya, jadi kalau bahasanya itu dia ada, kalau kata bendanya kan mama aku dulu bahasa Prancis ya, pernah dulu. Jadi katanya tuh bahasanya lebih sulit, lebih complicated dari bahasa Inggris. Jadi harus kalau misalnya kamu mau belajar bahasa Prancis, kamu harus bisa bahasa Inggris dulu nih. Ya. Oh, Kata bendanya itu ada jenis kelaminnya. Ada laki-laki, ada perempuan gitu deh. Aku juga kurang paham sih. Pokoknya dia cuma bilang kayak gitu doang. Jadi ya itu yang sering aku dengar ya. Jadi kalau di bahasa Inggris kan nggak ada jenis kelamin. Nah, kalau di Perancis tuh ada bahasa, ada jenis kelaminnya tiap benda itu. Dan istilahnya tuh beda-beda lagi. Di Jerman juga susah ya, bahasanya juga susah ya. Ngomong masalah apa ya, itu bisa panjang. Oh, apalagi kalau angka ya. Ngomongin tentang angka, banyak banget yang mirip-mirip angkanya kalau bahasa iya. Jerman. Iya, Terus, kenapa sih kayak artinya padahal mah enggak ini gitu loh. Kadang artinya pendek, ininya panjang gitu, Miss. oh iya, kalau bahasa Jerman tuh yang aku tahu cuma Ich liebe dich, Ich liebe die doang. Aku cinta Apa itu, kamu, Miss? aku cinta Oh. kamu, Ich liebe dich. Karena Oh. kebetulan waktu SMA aku suka apa, temen aku dia kelas bahasa gitu. Terus dia Hmm. misalnya ngomongnya bahasa Jepang, bukan bahasa Jepang, ngomongnya tentang dia belajar bahasa Jerman terus ya. Terus aku pengen tahu artinya apa sih kalau itu apa? Oh iya, aku ihli bidi deh dan biasa ya aja Oh. gitu ya. Ah. Ah. Jadi. Ya, jadi kalau pernah ngomongin apa angka-angka ya, yang ribet itu kalau angka. Nul, Dre, Sage, Nun gitu ya. Pernah dengar ada apa gitu ya? Suka nonton deh kadang-kadang kan suka muncul ya di TikTok atau apa bahasa-bahasa gitu. Ini Oh. bahasa ininya apa? Kalau bahasa Inggrisnya kan disebutin ya ini gini-gini. Terus giliran bahasa Inggris kok panjang banget ya. Iya ya, Miss. Kenapa sih kayak gitu? Kayak aku bilang, apaan sih ini panjang banget. Aku jadi kayak, ya Allah, Ya kadang beda. itu, kadang mereka sendiri itu kayak di apa? Dibikin meme gitu ya, dibecandain. Waduh, saking panjangnya gitu. Asli. Itu sih. Ya, intinya malah kalau di luar negeri itu, di Amerika misalnya, Hmm. eh, satu orang murid, satu orang pelajar, itu nggak cuma menguasai satu bahasa. Lebih mungkin bisa banyak bahasa ya yang mereka kuasai gitu. Cuma kita doang nih kayaknya. Cuma Indonesia doang bisa Aduh. satu bahasa. Tapi di sana itu kayak kalau misalnya kamu suka nonton YouTube-nya Vicky Naki gitu kan. Dia Hmm, kan hmm, hmm. bahasa, Sering aku sering lihat. dia multibahasa. Kalau di luar negeri itu udah biasa orang yang kayak gitu. Iya, Jadi bener. kalau di sini mungkin kita bisa bilang itu luar biasa karena kan nggak umum ya di sini. Hmm, 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 bener. Kalau di luar negeri itu udah biasa ya. Makanya standarnya beda nih. Iya, emang Indo nih, aduh. Iya, gitu sih. Oh ya nanti PR-nya
Buat kalimat menggunakan en, sama the ya. Oke. 5 kalimat aja, tidak usah banyak-banyak. Homework. Tulis di sini ya, nggak lupa. Kapan ada lagi Apa tuh? sesinya? Sesi kita kapan ada lagi? Kamis. Kamis ya. Oke, menggunakan artikel ya. Artikel en, dan the. Dikumpulkan saat sesi berikutnya. Oke, udah ya. Sampai sini ada kesulitan nggak? Aduh, Miss, gimana ya dibilang? Enggak sih, nggak Gimana? terlalu, udah lumayan tadi juga yang pas kayak aku tadi baru tahu loh Miss yang ISO itu. Yang ISO. Soalnya karena aku baru setahu aku tuh ISO you kayak ISO you gitu. I saw you. Kenapa? Iya kayak so-nya tuh kenapa maksudnya gimana ya? Kapan memakai kata so itu? So. Nah, so itu kan Heeh. untuk kalimat negatif, apa kalimat past tense ya. Artinya sudah lampau. Oh, iya. Nah, itu Oh kan iya dari yang si, udah. bentuk kedua dari si. So. Habis itu bentuk ketiganya apa? Sin. Jadi si, so, sin. Si, so, sin. Oh, sin. Itu kan termasuk irregular verb ya. Kamu udah pernah belajar regular dan irregular verb kan? Bentar. Udah belum? Kata kerja beraturan dan tidak beraturan. Kalau di past tense sih harusnya udah sih. Past tense. Tapi nanti deh kita masuk itu lagi deh. Ya, irregular dan nanti besok ya, Kamis. Irregular dan regular verb. Kak Everest? Kak Everest. Miss ini kenapa sih? Ya Allah, aku capek banget sama internet. Kenapa sih? Aku Gak panggilin tahu, nyaut. kenapa? Dipanggilin tadi nggak nyaut-nyaut. Iya, soalnya Miss juga ini Apa? nge-lag gitu. Terus kamu Ih, keluar. enggak. Tapi di sini Tiba-tiba web. pas Miss, nggak tahu lah, nggak ngerti. Sebel banget, itunya belum aku screenshot lagi tadi, aduh. Ya udah nih, di screenshot lagi aja. Yang aku ketik ulang. Nih, Ih, banyak. Sin. Itu hari Kamis ya. Apanya tuh, Kamis, ya? irregular ya. Irregular. Apa, irregular sama? Irregular dan regular number. Kok number? Oh, Irregular dan regular verb.
verb. Ya, kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Oke. Jadi tahu kan bedanya yang mana yang beraturan, yang mana yang nggak beraturan. Jadi kalau beraturan dia cuma bisa ditambahin ed aja di belakangnya. Lebih gampang. Kalau yang Reguler ya, beraturan ditambahin ed. beraturan. Oh, Tapi kalau nggak beraturan, jadi otomatis kata-kata kalimat kata-katanya berubah kayak tadi. Si, so, sin. Itu termasuk irregular atau kata kerja tidak beraturan. Jadi katanya tuh langsung berubah. Ya. Kalau yang reguler kan otomatis cuma ditambahin ed aja nih di belakang katanya. Jadi bentuk kedua sama bentuk ketiganya biasanya sama. nggak ngerti, sumpah. Aku nggak ngerti asli, Miss. Gimana nggak beraturan sama beraturan? Oh, ya udah nanti deh hari Kamis ya. Oke. Oke. Jadi kalau nggak beraturan, jadi namanya itu istilahnya ya ini istilahnya Mm-mm. irregular, irregular verb. Bentar. Irregular verb ya. Ini bahasa Indonesianya kata kerja. Verb itu kan kata kerja. Irregular itu Mm-mm. artinya tidak beraturan. Jadi kalau tidak beraturan contohnya seperti itu. Ya si, so, sin. Jadi kata-katanya otomatis langsung berubah. Hurufnya berubah. Kalau misalnya regular verb, regular, regular verb, kan artinya kata kerja beraturan. Ya, jadi kata kerja beraturan itu cukup ditambahkan ed. Misalnya look, bentuk pertama. Look, Mm. bentuk kedua. Bentuk ketiganya juga sama. Look. Kecuali yang ini, read. Oh, terus ada irregular verb. Irregular verb. Irregular verb, tapi sama ya. Ini juga termasuk irregular verb. Jadi misalnya cut, cut. Tapi ini apa? Dia sama. Ini dan ini termasuk irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Walaupun apa nih tulisannya tidak berubah ya. Cara bacanya sama. Iya. Cut, cut, cut. Terus ada lagi set, 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 set. Sama. Split, split, split. Ada lagi spread, spread, spread. Apa itu? Menaburkan. Apa sih menaburkan? Itu loh spread the apa? Menaruh apa? Selai ke roti gitu kan? Spread the butter gitu ya. Oh. Ya, spread. Terus ada lagi membaca. Nah, kalau membaca ini tulisannya sama, cuma cara bacanya aja yang beda. Ya, membaca yang bentuk pertama itu bacanya read, ya. Cara membaca yang kedua, bentuk kedua adalah read. Sama kayak kamu mengucapkan warna merah apa dalam bahasa Inggris? Right. Red ya. Yang ketiga Right. bentuknya sama red. Read, read, read. Ya, itu aja sih. Jadi kalau Oh, berarti misalnya hmm, yang Miss jelasin yang tadi dari cut sampai ke read itu berarti maksudnya ya irregular, irregular. regular. Walaupun dia nggak berubah ya. Oh. Jadi itu tapi termasuk irregular. Kata kerja tidak beraturan. Nah, udah tahu kan maksudnya yang mana maksudnya beraturan dan tidak beraturan? Ngerti. Ya, jadi sebenarnya materi ini ada di simple past tense sih, tapi nggak apa namanya, nggak detail, cuma sekelibat doang, sedikit aja. Ada di simple past tense sih. Kalau kamu cari materinya, tuh ya, aku udah bilang di atas tuh, kalau misalnya bentuk kata kerja kedua itu terdiri dari dua jenis kata kerja, yakni regular verb dan irregular verb. Oh, kayak misalkan eh eh kayak baut sama did itu positif negatif gitu, Miss. Tulisannya gimana? BO
UGHT. Baut. Oh iya iya. Itu verb 2 Iya sama benar. verb 3. Oh iya, iya Oh, termasuk ya. Jadi by bentuk pertama, bentuk kedua both, both. Bentuk ketiga apa? did. Nah, Ya, ya bentuk nggak sih? ketiganya apa? Bentuk ketiga. Bentuk ketiganya apa, yo? Taruh. Eh, ini. Bentar. Apa? Ih, lupa. Sama ya, Some. both. Oh, ini juga. Ya, Baut. Baut juga. by, both, both. Sama. Ih, kok. Kenapa? Enggak, aku bingung tadi. Oh, berarti verb 2 sama verb 3 tuh sama dong, Miss. Enggak juga. Baut. Ada yang sama, ada yang beda. Tapi memang umumnya sama ya. Oke. Nanti kalau Oke, ada oke. irregular verb itu ya materi nanti hari Kamis, nanti aku kasih deh ya mana yang termasuk ya apa kayak susunan kata dari verb 1, verb 2 sama verb 3-nya. Hmm, Oke. Sampai sini ada tambah apa pertanyaan lagi nggak? Hmm, no, enough. Nah, jadi kan misalnya ini, kalau misalnya kamu bilang bentuk pertama, bentuk kedua sama bentuk ketiga sama ya, kamu bilang gitu. Enggak Hmm, semuanya ya. Kalau ini kan termasuk apa nah tadi irregular ya, kan berubah dia tulisannya. Nah, jadi kayak misalnya eat, makan. Bentuk kedua eat apa? at Ya, bentuk ketiganya eaten. ya. Jadi beda kan? Jadi nggak semua sama ya. Oke. Kayak misalnya lari apa lari bentuk pertama. Run. Bentuk kedua eh Bentar. Run tuh apa ya? Run. R sama R. Kan yang pertama RUN. Yang Heeh, kedua RAN. heeh. Yang ketiga, cara bacanya apa yang kedua? Run. Ren, Oh, ran. ren. Berarti Yang kebalik dong Win, sama yang verb satu. run. Karena yang Yang pertama kan run. Yang kedua ren. eh, Yang ketiga run. Kayak gitu. oh Ya, berarti ini nanti kalau kamu belajarin tentang materi ini hari Kamis, kosakata kamu bakalan nambah banyak. Ya, oke. ya. Jadi jangan pusing duluan ya. Jangan pusing duluan. Nanti, aduh banyak banget kamu bilang gitu deh. Soalnya yang dulu, yang udah-udah pada bilang, aduh banyak banget. Ya banyak, tapi kan kamu jadi tambah kok ininya ya. Kosakatanya jadi nambah Tahu. gitu. Ilmunya juga jadi nambah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita selesaikan sampai sini ya. Oke, Oke. thank you so much, Kak. Thank you juga, Min. Sampai ketemu ya hari Bye-bye. Kamis. Bye-bye.